Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI gelar rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2023. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah membuka musyawarah wilayah 3 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Kabupaten Mamasa bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat menggelar event bertajuk Amazing Mamasa. Halo, selamat pagi pemirsa. Pemerintah Kabupaten Mamasa siap melibatkan 3.000 ASN menjadi orang tua asuh anak stunting. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah kembali melakukan kunjungan kerja. Kali ini mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut berkunjung ke Kabupaten Mamasa dalam rangka bersilaturahmi sekaligus koordinasi untuk mengatasi persoalan daerah. Kehadiran penjabat Gubernur Sulawesi Barat dan rombongan disambut oleh Bupati Mamasa Ramlan Badawi beserta jajaran Forkopimda seperti Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, serta para ketua dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Usai bertatap muka dengan jajaran Pemda Mamasa, Zudan dan rombongan kemudian menggelar rapat bersama guna membahas berbagai persoalan, terutama persoalan kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, serta inflasi. Dalam rapat tersebut, Profesor Zudan mengajak Pemda Mamasa untuk bersama-sama membangun komunikasi yang baik dan menyamakan frekuensi dalam mengatasi persoalan di daerah. Sekretaris BNPP ini berkomitmen akan memimpin langsung proses penanganan 5 persoalan yang kini menjadi perhatian secara nasional dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan para Forkopimda. Selain itu, Zudan juga menginstruksikan kepada Pemda agar memaksimalkan koordinasi antar instansi dengan menggerakkan 1 OPD, menangani 1 kecamatan, termasuk melakukan pengecekan secara rutin hingga ke wilayah pelosok desa. Zudan optimis jika program 1 OPD 1 kecamatan berjalan maksimal, maka persoalan stunting di Sulawesi Barat bisa tuntas pada akhir 2023. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mamasa siap melibatkan 3.000 ASN menjadi orang tua asuh anak stunting. Diketahui program pelibatan ASN untuk menangani persoalan stunting sudah berjalan di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Bupati Mamasa Ramlan Badawi saat menggelar rapat bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fahrullah di kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, Jumat kemarin. Di hadapan penjabat Gubernur, Ramlan mengaku siap melibatkan 3.000 ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Sementara itu, menurut Profesor Zudan, angka stunting di Kabupaten Mamasa sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa yang mencapai ratusan ribu. Sehingga dengan pelibatan 3.000 ASN mengeluarkan biaya sebesar Rp150.000 per bulan untuk anak stunting itu sudah cukup mengatasi stunting di wilayah kabupaten. Khusus untuk penanganan stunting, tolong Bu Jamila, Pak Kadis Kesehatan, itu kita nggak bisa merapel pemberian tambahan makanan. Kalau mestinya dari tiap hari itu 2 telur, susu, sayur, tiba-tiba tidak tiap hari makan, nanti makannya di hari Jumat dirapel, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak makan, itu nggak bisa. Jadi biaya-biaya DAK ini harus cepat diserap, terutama untuk yang wajib masuk ke mulut bayi stunting, wajib masuk ke mulut ibu yang hamil. Ini. Nah ini yang perlu nanti di Bu Jamila yang ke BKKBN kemarin, nanti di-share ke teman kita yang ada di sini, ya, filenya biar dipelajari, biar dilakukan percepatan. Diketahui penjabat Gubernur Sulawesi Barat intens melakukan kunjungan kerja ke 6 kabupaten di Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Mamasa, dalam rangka membangun sinergi dan kolaborasi guna mengatasi berbagai persoalan seperti stunting, anak putus sekolah, kemiskinan, perkawinan anak, dan inflasi.
Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah bersama jajaran melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mamuju. Kunjungan digelar dalam rangka membangun sinergitas, koordinasi, dan kesepahaman guna menyelesaikan 5 persoalan yang menjadi perhatian secara nasional. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Farullah terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, guna menyelesaikan 5 persoalan yang menjadi perhatian secara nasional. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Majene, Polman, dan Mamasa, kini giliran Kabupaten Mamuju yang menjadi tujuan Zudan bersama jajarannya untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi. Pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Mamuju ini dilakukan dalam rangka membangun sinergitas, koordinasi dan kesepahaman terkait pengentasan stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, pernikahan anak, dan pengendalian invasi. Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Farullah mengatakan perubahan cepat dapat dilakukan dengan pola komunikasi yang baik. Menurutnya, masalah di pemerintahan dapat menjadi alat untuk menyamakan frekuensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Sulbar. Selain itu, Sekretaris BNPB RI ini juga mengatakan saat ini Mamuju menjadi ikon Sulbar dengan inflasi terendah. Karena itu, ia mendorong Kabupaten Mamuju untuk menjadi ikon penyelesaian 4 masalah lainnya, khususnya stunting, dengan mengajak seluruh ASN menjadi orang tua asuh anak stunting. Saya bersama para kepala OPD melakukan koordinasi pemerintahan sehingga program-program di provinsi dan kabupaten kota itu bisa saling terintegrasi. Misalnya ya, kita ini ingin membuat ikonnya Sulbar yang ada di Mamuju, misalnya pariwisata. Kalau ada orang dari luar datang ke Mamuju, tanya, saya harus kemana? Nah, kita harus punya tempat yang menjadi wisata unggulan. Nah, kita akan wujudkan bersama Ibu Bupati. Juga kalau ada orang dari luar bertanya, saya mau beli oleh-oleh di mana? Mau beli khasnya Sulbar di mana? Nah, kita harus wujudkan. Ada tempat khusus untuk bisa masyarakat dari luar itu membeli khasnya Sulbar. Sehingga Sulbar, khususnya Mamuju, itu menjadi kota yang menyenangkan dan dirindukan. Sehingga kalau orang datang sekali ke sini nggak kapok, tapi ingin datang lagi. Jadi kalau kita lihat orang ke Bali pengen datang ke Bali lagi, ke Jogja ingin ke Jogja lagi. Nah, saya ingin orang yang datang ke Mamuju, datang ke Sulbar, ingin datang ke Bali. Nah, ikonik yang berikutnya adalah menyelesaikan 4 masalah: stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak, plus menjaga inflasi. Kalau kita kan inflasinya udah terbaik di Indonesia, bisa kita lihat. Nah, tentu itu butuh kerjasama dengan semua kabupaten kota. Maka komunikasi ini yang terus kita bangun. Saya bersama kepala-kepala UPD membuat rencana seperti ini setiap bulan agar bisa melakukan pembinaan dan pengawasan program apa yang kurang di kabupaten di-cover oleh provinsi sesuai kewenangan provinsi. Kehadiran PJ Gubernur Sulbar dan jajarannya disambut baik oleh Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi. Sutina berharap kegiatan seperti ini terus ditingkatkan untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Sulbar, terutama persoalan stunting. Tadi bahwa ini adalah kunjungan pertama selama saya menjabat bupati oleh seorang gubernur bersama dengan seluruh perangkat OPD-nya datang ke Kabupaten Mamuju. Tentu ini adalah sangat baik sekali. Mudah-mudahan kebiasaan ini bisa kita terus lanjutkan. Dan tadi kita sudah dengar banyak masalah yang kita hadapi seperti stunting, kondisi buruk dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, kita bisa berkolaborasi untuk menuntaskan semua apa yang jadi permasalahan yang ada di Sulawesi Barat. Dan petunjuk Pak PJ Gubernur, mudah-mudahan di perubahan ini dan di anggaran 2024 kita akan menyatukan persepsi untuk bagaimana dalam penanganan stunting dan lain-lain yang ada di Kabupaten Mamuju. Apabila itu bisa kita kolaborasikan bersama, saya yakin angka stunting yang ada di Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju pasti akan turun. Sutina optimis dengan kolaborasi, persoalan stunting di wilayah Provinsi Sulawesi Barat bisa tuntas di akhir tahun 2023. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Sulawesi Barat menggelar musyawarah wilayah 3.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh penjabat Gubernur Sulbar, pimpinan Forkopimda, serta seluruh DPW dan DPD LDII Kabupaten Sesulbar. Para wilayah 3 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Barat ini berlangsung di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju dan dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah. Selain penjabat Gubernur Sulbar, Muswil yang mengusung tema membangun sumber daya manusia yang religius menuju Sulbar yang maju dan malakbi, juga turut dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda serta seluruh DPW dan DPD LDII Kabupaten Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, kembali menekankan pentingnya membangun komunikasi dan menyamakan frekuensi untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah, terutama persoalan stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, pernikahan anak, serta inflasi. Menurut Zudan, dalam masyarakat ada 3 unsur pokok yakni rakyat, umara, dan ulama. Jika ketiganya kompak, maka negeri bisa sejahtera. Apalagi LDII memiliki program dan peran yang sangat besar. Ia pun mengajak LDII segera membuat perjanjian kerjasama hingga ke tingkat kabupaten. Bersama-sama juga dengan LDII untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Karena LDII dengan seluruh anggotanya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Misalnya ya, pentingnya kesehatan, pentingnya menikah dalam usia yang cukup, pentingnya sekolah, ya pentingnya untuk menjaga kebersihan. Itu penting. Dan itu bisa dilakukan oleh LDII karena jaringannya luas dan bisa masuk melalui tausiah, melalui khutbah Jumat, melalui pengajian-pengajian. Saya kira LDII sangat strategis untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah di provinsi. Sementara itu, Ketua Umum LDII Pusat Kiai Kriswanto Santoso berkomitmen akan membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan stunting. LDII sendiri memiliki program pengabdian untuk bangsa yang terbagi pada 8 klaster, yakni wawasan kebangsaan, dakwah Islam, pendidikan umum, kesehatan, dan pengobatan herbal, informasi teknologi, ekonomi syariah, pertanian, dan lingkungan hidup, serta energi baru terbarukan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI gelar rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2023. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamas. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamas. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamas. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamas. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi kinerja OPD. Rapat tersebut digelar dalam rangka persiapan rapat koordinasi terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Rapat koordinasi evaluasi kinerja OPD ini berlangsung di Gedung Geraha Sandek, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin siang. Rapat ini sendiri digelar sebagai persiapan menjelang rapat koordinasi terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI pada Selasa 20 Juni 2023. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, menyambut baik rakor bersama KPK untuk menjadi ruang konsultasi para OPD, agar pelaksanaan program ke depan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
Pada rapat ini, Zudan kembali menyoroti serapan anggaran di lingkup Pemprov Sulbar yang dinilai belum maksimal. Utamanya terkait pelaksanaan program yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Menurut Zudan, realisasi APBD yang baru mencapai angka 28% itu masih sangat rendah. Ia berharap seluruh OPD lebih maksimal dalam melakukan serapan anggaran. Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga mendorong proses lelang segera dilaksanakan agar seluruh program yang telah direncanakan OPD dapat dirasakan masyarakat. Mencakup 4 hal pokok, kemiskinan ekstrim itu bisa kita selesaikan dengan anggaran kita. Stunting bisa, anak tidak sekolah bisa, kemudian yang terkait dengan perkawinan dini bisa, termasuk pengendalian inflasi. Karena penduduk kita kecil, saya sudah bedah. Nah, yang penting kita semuanya, seluruh stakeholders, baik DPRD dan OPD-OPD, semuanya mau legowo untuk mengedepankan kepentingan rakyat, untuk mengedepankan pembangunan manusia. Sehingga pembangunan manusia itu nanti bisa mewujudkan masyarakatnya cerdas, masyarakatnya sehat, masyarakatnya berpenghasilan yang cukup, sehingga tidak miskin. Dan itu APBD kita di provinsi dan 6 kabupaten cukup untuk itu. Maka kita akan melakukan revolusi penyusunan APBD berbasis indeks pembangunan manusia. Zudan menargetkan kepada seluruh OPD agar bulan Juli mendatang realisasi APBD sudah di atas 50% guna menggerakkan perekonomian daerah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2023 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di Gedung Geraha Sandek Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar. Hal tersebut disampaikan Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah 4 KPK Harun Hidayat pada rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Geraha Sandek Kompleks Perkantoran Gubernur Selasa siang. Di hadapan pejabat gubernur dan para kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, Harun mengakui akan fokus mengupas satu persatu pelaksanaan program APBD Pemprov Sulbar, terutama berkaitan dengan pokok-pokok pikiran, hibah, dan bantuan keuangan Pemprov ke instansi dan kabupaten. Harun menegaskan, jika terdapat hal aneh dalam melaksanakan 3 program tersebut, maka Satgas Direktorat Korsup Wilayah 4 KPK pasti akan melakukan evaluasi sesuai prosedur yang berlaku. Diketahui, Satgas Direktorat Korsup Wilayah 4 KPK menggelar rapat koordinasi bersama Pemprov Sulbar dalam rangka melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintahan daerah tahun anggaran 2023. KPK berharap melalui rakor ini, Pemprov Sulbar bisa melakukan revolusi APBD dengan mengarahkan program pada IPM yang mencakup 4 hal, yakni kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, perkawinan anak, dan stunting. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulbar periode 2023-2025. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di sela rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK. Sebanyak 18 orang pengurus dan anggota Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2025 resmi dikukuhkan oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah. Proses pengukuhan dilaksanakan di sela rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK di Gedung Geraha Sandek Kompleks Perkantoran Gubernur Selasa siang. Penjabat Gubernur Sulbar mengatakan, Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulbar dibentuk sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan pencegahan, sekaligus menjadi penguatan budaya anti korupsi di Sulbar. Dengan adanya paksi ini, edukasi tentang anti korupsi bisa dilakukan secara menyeluruh dan lintas elemen. Dan Sulbar bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme di semua lini dan sektor. Profesor Zudan berharap Forum Komunikasi Paksi Sulbar ke depan terus dikembangkan dengan satu OPD, satu penyuluh, untuk mendukung kemajuan tata kelola terhadap pokir, bansos, dan bantuan keuangan. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Paksi Sulbar, Taufik berharap Forum Komunikasi Paksi Sulbar
dapat menjadi corong dalam melakukan edukasi pencegahan korupsi terhadap setiap lapisan masyarakat. Selain melakukan edukasi kepada masyarakat, forum ini juga akan mengevaluasi dari sekian banyak kegiatan pelatihan OPD yang belum memuat materi penyuluhan anti korupsi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mamasa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat menggelar event bertajuk Amazing Mamasa. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Amplang, ini pisang ya. Pisang. Ini sukun. oh, oke. Nah teman-teman semuanya, ini produk-produk UMKM Sulawesi Barat banyak sekali nih. Ini ada kacang. Ini apa ini? Roti kering, Pak. Roti Gelas. kering. Ini Pastel mini. pastel mini. Ini amplang. Ini pisang. Ini sukun. Nah, kawan-kawan Sulawesi Barat, jangan lupa orang Sulbar belanja produk Sulbar. Ya, oke. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah menyalurkan cadangan beras bantuan pangan pemerintah tahap 3 di Kabupaten Mamasa. Zudan berharap bantuan pemerintah tersebut dapat bermanfaat bagi penerima. Penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap 3 ini berlangsung di kantor Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Bantuan diserahkan oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah didampingi Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar. Sasaran bantuan ini merupakan warga Kelurahan Mamasa dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 65 kepala keluarga. Masing-masing penerima mendapat satu sak beras seberat 10 kg. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif mengatakan secara keseluruhan jumlah penerima manfaat bantuan pangan di Sulawesi Barat sebanyak 84.683 kakak. Untuk Kabupaten Mamasa sendiri jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 17.665 kakak. Menurut Zudan, jumlah penerima bantuan pangan di Sulbar tergolong sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Ia pun berharap bantuan pemerintah ini dapat bermanfaat bagi penerima. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris B. mengatakan, penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Mamasa ini merupakan penuntasan penyaluran. Diketahui bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional ini disalurkan sejak bulan Maret lalu. Namun karena terdapat kendala pada pihak Bulog wilayah Polman, sehingga penyaluran baru dilanjutkan pada pertengahan bulan Juni. Penjabat Gubernur Sulbar menargetkan proses penyaluran bantuan pangan ini bisa tuntas pada pertengahan bulan Juni, agar bisa dimanfaatkan masyarakat penerima. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah mengunjungi salah satu UMKM kopi milik CV Poki Cahaya Abadi di Kabupaten Mamasa. Zudan berharap seluruh pihak aktif promosikan kopi Mamasa sebagai produk unggulan Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Profesor Zudan Arif Fahrullah terus menyisir potensi daerah untuk dikembangkan dengan mengunjungi produk UMKM yang tersebar di 6 kabupaten, salah satunya adalah kopi Mamasa. Diketahui, kopi Arabica dan Robusta Mamasa memiliki potensi yang luar biasa dan telah beberapa kali menjuarai kontes kopi, baik tingkat nasional maupun internasional. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fahrullah berharap seluruh pihak aktif promosikan kopi Mamasa sebagai salah satu produk unggulan daerah Sulbar. Penyebarluasan dapat dilakukan dengan cara menyajikan kopi Mamasa kepada setiap tamu yang berkunjung ke Sulbar, termasuk pada acara pemerintah daerah. Selain itu, Sekretaris BNPP ini juga meminta semua outlet yang ada di Sulbar
untuk menyajikan kopi Mamasa, termasuk melibatkan anak muda untuk melakukan promosi secara masif melalui media sosial. Buat tidak sampaikan ini produk unggulan kita. Yang namanya produk unggulan harus kita sebarluaskan secara masif ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan aktivitas nyata. Pertama, mari setiap tamu yang datang ke semua kabupaten dan provinsi suguhi kopi Mamasa. Yang kedua, semua outlet yang ada, saya minta nanti ya, hotel-hotel, restoran-restoran menyajikan kopi Mamasa atau kopi Sulawesi Barat. Dan anak-anak kita, anak-anak muda kita, jangan lupa sebarluaskan melalui media sosial masing-masing. Kopi ringan, kopi Mamasa, dengan kita memakai, katakanlah setiap hari 500.000 penduduk Sulbar minum kopi, wah ini luar biasa. Setiap acara di Pemda disiapkan kopi Mamasa, kopi Sulbar, ini luar biasa. Jadi mari kita berbuat yang konkret. Orang Sulbar beli produk Sulbar, orang Sulbar pakai produk Sulbar. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah regional. Jadi kita bertindak yang konkret. Bupati Mamasa Ramlan Badawi berterima kasih atas keseriusan dan dukungan penjabat Gubernur Sulbar terhadap pengembangan produk UMKM di Mamasa. Ramlan berjanji akan terus mendorong pengembangan produk UMKM kopi di Mamasa melalui sejumlah program termasuk bantuan bibit. Pertama, saya sangat bangga dan berterima kasih karena pagi ini kami bisa berkunjung bersama Pak Gubernur untuk mengunjungi kopi Pak Kopi ini, yaitu ada kopi ringan yang sangat terkenal. Karena kopi ini adalah kopi yang khusus Robusta dan Arabica itu juara dunia. Setiap kontes, setiap event selalu juara. Olehnya itu tadi Pak Gubernur sudah memberi statement bahwa ini kopi karya yang mohon untuk seluruhnya kalau mau mendapatkan nikmat kopi yang terkenal, datanglah di Mamasa untuk minum kopi. Dan ini prosesnya memang dari dulu kita sudah anjurkan karena salah satu komite unggulan Mamasa adalah kopi. Maka sekarang kita akan kelola lagi secara profesional, secara teknis, secara modern supaya bisa bersaing dengan kopi-kopi lain yang ada di Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah begini. Oleh itu saya bersyukur karena ini sudah tidak langsung perlu mulai peredarannya sampai kepada jadi kemasannya ini sudah bisa juga dicetak di masa. Tinggal saran-saran Pak Gubernur kita dengarkan. Pemprov Sulbar sendiri akan terus mendorong pengembangan kopi Mamasa sebagai produk unggulan melalui berbagai program. Salah satunya dengan cara mengucurkan bantuan bibit kopi untuk 100 hektar perkebunan kopi di Sulbar. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mamasa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat menggelar event bertajuk Amazing Mamasa. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan wisata Desa Tondok Bakaru dan dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah. Pemerintah Kabupaten Mamasa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat menggelar event bertajuk Amazing Mamasa. Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan wisata Desa Tondok Bakaru dan dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah. Kegiatan yang bertema wisata alam negeri di atas awan ini diawali dengan penampilan pompang atau musik bambu oleh Sanggar Seni Waisa Palelean. Menyambut kehadiran penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah bersama rombongan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan penjabat Gubernur Sulbar. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Farullah mengapresiasi event Amazing Mamasa yang digagas oleh Dinas Pariwisata Sulbar. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang untuk mempromosikan kekayaan potensi Kabupaten Mamasa. Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga mengatakan Mamasa kaya akan potensi, khususnya sektor wisata dan produk lokal lainnya didukung dengan masyarakat yang ramah. Karena itu, ia berkomitmen akan mendukung pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Mamasa. Zudan mengajak seluruh masyarakat serta pejabat daerah yang hadir untuk bersama-sama memanfaatkan teknologi dalam mempromosikan destinasi wisata yang dimiliki Mamasa. Menurutnya, Mamasa dengan sumber daya 4.000 ASN menjadi peluang besar mengangkat branding agar lebih dikenal luas. Dan langkah dari Provinsi dan Kabupaten Mamasa untuk memajukan pariwisata. Kita tahu Desa Tondok Bakaru itu merupakan salah
salah satu desa tujuan wisata prioritas 50 yang ada di Indonesia. Dan desa ini mendapatkan anugerah desa wisata. Jadi ini juga komitmen provinsi untuk mengembangkan pariwisata khususnya di Mamasa dan di kabupaten yang lain. Kita akan tambah anggaran yang akan dikucurkan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamasa. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar, Darmawati mengatakan, Amazing Mamasa merupakan event yang bertujuan untuk mempromosikan potensi destinasi wisata, terutama Desa Wisata Tondok Bakaru, sebagai desa wisata yang masuk peringkat 50 besar terbaik dalam Anugerah Dewa Wisata Indonesia ADWI 2022. Kegiatan ini sendiri dimeriahkan dengan penampilan sejumlah kesenian, seperti performance fashion catwalk yang memperkenalkan tenun Mamasa, kalindak-dak versi Mamasa, tari Melayu oleh Sanggar Seni Pandasa Ratu, penampilan band seminor Fitnaya, serta pertunjukan kesenian lainnya. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.